Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Sistima, NIM 35. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang realisasi, pencegahan, dan deteksi. Realisasi terdapat bukti bahwa masyarakat umum menjadi semakin sadar akan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan publik. Nah, kecurangan laporan keuangan akan terjadi jika yang pertama ada kondisi yang menguntungkan untuk penipuan laporan keuangan. Yang kedua yaitu struktur perusahaan memberikan peluang dan motivasi bagi tim manajemen puncak untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Sedangkan yang ketiga yaitu tim manajemen puncak memiliki pilihan untuk memilih di antara sekumpulan prinsip akuntansi dan mempraktekkan prinsip yang merasionalisasi keputusannya untuk terlibat dalam kecurangan laporan keuangan. Nah, menurut Lockbet dan kawan-kawan pada tahun 1989 menyarankan model yang terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama di mana kondisi perusahaan memungkinkan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Sedangkan yang kedua yaitu motivasi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Sedangkan yang ketiga yaitu sikap etis manajemen yang menunjukkan kemungkinan kesediaan untuk terlibat dalam kecurangan laporan keuangan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pada buku materi ini menggunakan model 3CS, di mana 3 model CS ini yang terdiri dari kondisi, struktur perusahaan, dan pilihan. 3CS dalam menjelaskan motivasi, peluang, dan rasionalisasi penipuan laporan keuangan. Penggunaan model 3 faktor untuk memprediksi dan menemukan kecurangan laporan keuangan sesuai dengan pedoman dalam dalam standar audit yang sah menurut SAS nomor 82 dan SIAS nomor 3. Nah, berikut kondisi yang membantu menjelaskan beberapa pendorong di balik penipuan laporan keuangan tersebut, yaitu yang pertama kurangnya tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu dewan direksi yang tidak efektif. Sedangkan yang ketiga yaitu komite audit tidak ada atau tidak efektif. Sedangkan yang keempat yaitu kehadiran tim manajemen puncak yang dominan dengan sedikit atau tanpa akuntabilitas. Sedangkan yang kelima yaitu tidak ada peninjauan atas aktivitas eksekutif puncak dan tidak ada persyaratan untuk mengungkapkan eksekutif tersebut. Faktor eksternal antecedent. Yang pertama yaitu budaya industri. Industri dapat berdampak pada kemungkinan keterlibatan perusahaan dalam penipuan laporan keuangan dalam beberapa cara. Misalkan norma, nilai, keyakinan yang sama yang dapat mempengaruhi manajemen untuk terlibat dalam tindakan ilegal, misalkan adalah kecurangan. Selain itu, konsep ismorfisme organisasi. Konsep ini menunjukkan bahwa korporasi cenderung membentuk pola dirinya sendiri setelah perusahaan sukses dalam industrinya. Dengan demikian, perusahaan dalam suatu industri belajar untuk terlibat dalam aktivitas ilegal atau kecurangan melalui pengamatan dan pengenalan terhadap perusahaan lain dalam industri tersebut. Akhirnya, karena adanya tekanan dari rekan-rekannya tersebut, yang ditentukan oleh lingkungan di mana perusahaan beroperasi atau tekanan yang dialami perusahaan dalam industri tertentu akhirnya dapat memotivasi manajemen untuk terlibat dalam penipuan laporan keuangan. Yang kedua yaitu karakteristik lingkungan, di mana pada lingkungan ini apabila lingkungan tersebut baik, maka lingkungan yang dihasilkan juga baik pula. Begitu juga dengan sebaliknya, misalkan lingkungan tersebut banyak terjadi penipuan-penipuan, maka para pelaku penipuan atau fraudster ini tidak segan untuk melakukan penipuan juga. Yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan besar lebih cenderung berperilaku ilegal. Perusahaan besar hampir 2 kali lebih memungkinkan untuk berperilaku ilegal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sementara perusahaan berukuran sedang hanya 10% lebih mungkin berperilaku ilegal dibandingkan dengan perusahaan kecil.
Hal ini dikarenakan karena ukuran dianggap sebagai proksi untuk kompleksitas yang menciptakan inefisiensi dalam sistem pengendalian internal melalui kurangnya komunikasi dan koordinasi yang tepat. Yang keempat yaitu tata kelola perusahaan. Apabila tata kelola perusahaan dalam perusahaan tersebut baik, maka kecurangan yang ada dalam perusahaan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tata kelola perusahaan yang buruk atau bahkan kurang menerapkan tata kelola perusahaan. Selanjutnya yaitu karakteristik tim manajemen atas. Manajemen atas seringkali mendapat tekanan dari pemilik perusahaan sehingga manajemen dapat melakukan adanya kecurangan-kecurangan. Dalam hal ini biasanya terjadi agency teori antara agen dengan prinsipal, di mana saat manajemen mendapatkan tekanan dari pemimpin perusahaan atau yang punya perusahaan, misalkan dalam target 1 bulan ini nanti akan dikasih bonus, maka manajemen tersebut berupaya bagaimana target tersebut dapat terpenuhi, dan seringkali manajemen tersebut juga melakukan banyak kecurangan. Salah satunya yaitu adalah memberikan informasi yang menguntungkan dirinya sendiri. Karena hal tersebut, tak jarang manajemen melakukan kecurangan untuk memenuhi target dan menerima bonus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pimpinan perusahaan. Baik, setelah tadi saya menjelaskan terkait faktor-faktor yang menjadikan fraud itu ada, lalu sekarang adalah pencegahan penipuan atau pencegahan fraud. Pencegahan fraud dapat melalui KOSO framework, dan di situ terdapat 5 pengendalian internal KOSO, yaitu yang pertama adalah lingkungan kontrol. Lingkungan kontrol terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap keseluruhan manajemen puncak, direksi, dan pemilik entitas tentang pengendalian entitas. Yang kedua yaitu penilaian resiko. Misalkan seperti resiko bisnis, kita tidak dapat menghilangkan 100% resiko bisnis tersebut, tetapi resiko tersebut dapat diminimalisir. Yang ketiga adalah mengontrol aktivitas. Misalkan pada perusahaan tersebut ada manajemen yang bertindak untuk mengontrol aktivitas karyawannya. Misalkan jika ada karyawan yang menyeleweng, maka akan diberikan teguran atau surat peringatan. Yang keempat yaitu adalah informasi komunikasi. Informasi komunikasi di sini yaitu informasi komunikasi antar internal perusahaan supaya tidak terjadi miskomunikasi yang dapat menyebabkan dampak yang tidak baik. Yang kelima yaitu pemantauan. Pemantauan di sini bisa jadi seperti evaluasi. Misalkan dalam setiap bulan perusahaan melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawannya atau kinerja perusahaan. Maka dari evaluasi tersebut manajemen dapat mengambil langkah-langkah untuk kedepannya agar evaluasi yang sebelumnya tidak terjadi lagi dan dapat memperbaikinya supaya lebih baik lagi. Selain dari KOSO juga terdapat elemen pencegahan penipuan, yaitu yang pertama tata kelola perusahaan, yang kedua kode etik perusahaan, ketiga struktur pengendalian internal yang memadai dan efektif, 4 audit internal, dan yang kelima jasa audit internal. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait deteksi atas kecurangan laporan keuangan. Nah, kecurangan harus dideteksi oleh auditor internal atau auditor eksternal. Penipuan laporan keuangan dapat dideteksi dengan mengidentifikasi tanda atau sinyal penipuan yang disebut dengan bendera merah atau red flag. Nah, beberapa laporan telah memberikan daftar bendera merah yang menunjukkan sinyal
atau peringatan dini potensi penipuan laporan keuangan. Misalkan bisa juga dengan melakukan pengamatan gaya hidup ataupun kebiasaan individu atau perubahan yang tiba-tiba. Jadi misal seperti ini contohnya. Seorang karyawan menghabiskan lebih banyak uang dari gaji yang diberikan oleh perusahaan. Misal karyawan tersebut itu melakukan foya-foya atau hidup hedon, padahal gaji yang diberikan oleh perusahaan tersebut tidak sebanding dengan gaya hidup dari karyawan. Seperti itu. Maka itu merupakan salah satu contoh bahwa adanya identifikasi terjadinya kecurangan. Lalu, deteksi atas kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan apabila yang pertama itu struktur pengendalian internal yang memadai dan efektif. Yang kedua, penasehat hukum yang bertanggung jawab. Yang ketiga, fungsi jaminan audit eksternal yang waspada dan skeptis. Dan yang terakhir, prosedur pengawasan regulasi eksternal. Jadi ada 4 hal dan hal tersebut itu harus berhubungan dan saling berkaitan erat. Yang terakhir saya akan menjelaskan terkait koreksi apabila kecurangan atas laporan keuangan tersebut itu telah terjadi. Nah, koreksinya itu yang pertama, penyajian kembali laporan keuangan curang tahun berjalan. Jadi laporan keuangan yang telah dilakukan kecurangan tersebut itu harus disajikan kembali. Yang kedua, penyajian kembali laporan keuangan yang mengandung kecurangan tahun berjalan dan sebelumnya. Ini hampir sama dengan yang poin pertama. Yang ketiga, ramifikasi motif dan peluang berkontribusi pada komisi penipuan laporan keuangan. Jadi kita juga harus mencari tahu motif atau peluang. Yang terakhir yaitu penetapan dan penerapan strategi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas, kualitas, dan keandalan laporan keuangan. Jadi, selain hal-hal di atas, kita juga harus mengembalikan kepercayaan publik kepada kita, yaitu mengembalikan integritas, kualitas, dan keandalan laporan keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.